Akhirnya Oh. buka pakai batunya. Ya, ya. Nah, sekarang ada orang indigo istilahnya ini kan, ada orang indigo kan, kami kan juga istilahnya orang indigo sering datang ke sini, kadang kan banyak orang yang bertanya gitu, bab tentang gaib, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas. Mata jin sama mata ini kan beda kan? Oke, alam jin yang dilihat itu. Oh ya. Tapi sebelum ini kan belum melihat itu kan? Sebelum kejadian itu, sebelum menikah, ya. Asli dari Betawi, golok, Jawa, ada, ya. Tapi selama ibu melihat hal gaib sampai sekarang, pernah terganggu nggak atau risih? Dulu ya risih, sekarang udah terbiasa dong. Jadi nggak risih gitu ya. Paling pengalaman paling yang membuat ibu ini shock apa? Melihat apa? Genderuwo. Oh, kayak tadi apa itu tadi itu? Oh, hijau. Nanti digubah jadi pink aja warnanya ya. Harusnya warna pink gitu. Lah tadi saat mediumisasi kami, menurut penglihatannya ibu bagaimana? Apa itu? Kenapa nggak mau bilang? Oh, langsung ngefek ke badan, oke? Ya. Jadi intinya kita manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah paling sempurna ya. Kadang sudah seperti itu, tapi kadang manusia itu jadi sombong. Sombong itu bisa menjadi sebuah penyakit. Ya, penyakit itu. Ya memang harus kita tekan gitu, ingatkan terus itu. Ya semoga saja. Tapi kalau pas kerasukan seringnya ngomong apa? Menyampaikan apa? Siapa yang sering masuk itu? Ya tergantung ya kan tadi yang saya bilang kalau misalkan dia lagi Habis makan ada yang pakai pengaruh ngikut. Ya Allah, ya rep. kalau ngelewatin Tempat angker ikut. cuma kejadian itu nggak mungkin di tempat itu juga. Setelah nyampe rumah ketemu saya nggak jadi. Oh, berarti ini botol ketemu tutup misalnya ya. Bagus. Dimanapun dia masih bisa kontrol. Masih bisa kontrol ya. Masih bisa bawa kendaraan juga. Oh. Walaupun dia udah merasakan udah nggak enak. Ya. Tapi pas sampai di rumah, dia paling banyak diem dan juga polanya agak beda. Oh. Nah, pas ketemu saya baru salah pun langsung aja cepet. Oh. Ya. Ada komunikasi, ya, proses ya sekarang mau di mana? Mau bantuan orang atau mau pergi sendiri? Akhirnya? Sendiri ada yang minta dibantu sama orang juga. Iya, oke. Tapi istilahnya ibu kesini kan tidak ada unsur paksakan ya, tidak ada unsur paksaan dari Pak Ustadz suruh kesini kan, nggak ada unsur paksaan, harus ikhlas, karena ini nanti kan ada hubungannya dengan pribadi ibu ya. Nanti kita akan sebenarnya apa ya yang bisa dibalik ibu ini. Nanti ibu bisa kalau seumpama nanti pas proses penarikan ibu kan bisa melihat pernah mimpi enggak atau didatengin sesuatu oleh sosok ini enggak masuk alam mimpi. Malam itu sebelum saya udah niat mau ke sini kan. Saya Mimpi siapa? Mimpi apa? Anak-anak. anak-anak 3 orang. Yang satu berlalu, yang satu mau ikut saya terus. Enggak, tapi saya Bunga tidur lah ya. enggak juga. Loh kenapa? Saya merasa ada kaitannya dengan Ah, saya bisa mengartikan itu apa. apa itu?
ketemu anak-anak, aku anak-anak kecil ya, aku masih anak kecil ya. Ya, apapun itulah ya, alam mimpi itu beda. Ada tugasnya. Kenapa ada dalam tubuh manusia itu ada 9 ruh 7 sukma ya? Ada yang tugasnya bermimpi, melihat ke alam mimpi. Nah, ruh utama itu namanya ruh idoif. Jika ruh idoif keluar, orang itu meninggal. Tapi 9 ruh yang lain kan tugasnya beda-beda, termasuk masuk ke alam mimpi gitu. Itu tugasnya ruh yang berbeda. Dan itu memang alam mimpi itu memang diciptakan oleh Allah untuk ruh-ruh manusia yang 9 tadi. Ya, sekarang Ibu ingin kembali normal seperti biasa kan, seperti halnya pada orang umumnya, atau nyaman dengan kondisi Ibu saat ini? Gimana? Iya, jadi kan sudah gak biasa aja kan? Oke, jadi nggak ada masalah. Ya, maksudnya inilah gitu. Dampaknya ada. Oke, baik. Hanya wadahnya saja yang belum kuat. Oke, jadi bukan permasalah ini sakit atau apa kan? Oh, ya. Oke. Ya. Oke. Ya, sebagai wawasan saja. Saya bertanya seperti ini bukan dalam arti saya ingin ini ya, cuman sebagai wawasan nanti untuk semua orang gitu. Memang endingnya nanti akan sama. Permasalahan ini akhirnya akan sama. Tapi intinya nanti Ibu sudah ikhlas, Bapak ikhlas, kita akan melakukan mediasi yang terutama yang membuat haid berbulan-bulan gitu ya, terus sama benjolan-benjolan ini. Oke. Nanti kita juga tanyakan perihal melihat segala macam. Nanti intinya satu nanti ya, ini kalau wadahnya kuat bagus, diperkuat syariatnya, maknanya manusia dengan Tuhan gitu loh, gitu bagus gitu. Nanti kita ajarkan. Oke, Bang Idris sudah siap? Ya, insya Allah. Jadi keluarga ini sudah ikhlas, semoga saja nanti mediasi kali ini berjalan dengan lancar dan semoga mendapat ridho Allah lewat ridho guru, dan semoga ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemurnian terjaga dari awal sampai akhir. Kemurniannya terjaga dari awal sampai akhir semua. Tidak berefek kepada keluarga. Yang ada orang-orang yang ada di sini termasuk semua terbenteng dari awal mediumisasi ini sampai akhir. Assalamualaikum. Oke Bu, coba Ibu pejamkan mata. Zikir Allah dalam hati. Allah, Allah, Allah. Oke ya, terus ya pertahankan ya. Allahnya, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Sang yang bercahaya nirwana. Bantu saya untuk menarik energi yang terkuat yang jasad orang yang saya tunjuk, yang paling terkuat tertarik keluar. Benteng-bentengnya, perisainya semua jebol, semua khodam-khodam leluhur semuanya tunduk. Wasilah dari Sang yang bercahaya nirwana. Terbuka pintu gerbangnya 99 api cahaya dari Sang yang bercahaya menarik dan terikat. Allah SWT hanya bisa menyelesaikan energinya, menyelesaikan dengan jasad dan rohani mediator
tidak melukai jasad dan rohaninya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya bisa mengusir dari alam zahir. Sallallahu alaihi. Energinya menyucikan dengan jasad dan rohaninya di atas, tidak melukai. Tidak apa-apa, kami tidak akan melukai Anda, kami tidak ingin mengadu ilmu dengan Anda, kami hanya ingin ngobrol saja. Jangan takut, jangan semua senjatanya dimasukkan dulu. Kami tidak akan melakukan, kami tidak ngajak perang, kami tidak ngajak tempur, kami hanya ingin ngobrol. Perwakilan dari keluarga ini. Duduk aja, enggak apa-apa. Kami tidak melakukan perlawanan, kami tidak mengajak berperang, kami hanya ingin ngobrol. Siapa ini? Dari golongan apa? Golongan jin. Dari golongan masa jin. Kenapa? Bingung dengan tempat ini? Mohon maaf kalau kami mengganggu Anda, Mbah Engkong. Saya telah bantu dia untuk meneropong semua penglihatannya. Oh. Semua pasukan saya ada dalam tubuhnya. Oh. Agar ia bisa meneropong segala kehidupan di dalam dunia ini. Oh, yang membantu melihat bangsa gaib Anda. Ini Anda. Dari golongan apa Anda, jin? Sudah lama Anda di tubuh saudara kami? Sudah. Saya sudah lama. Kenapa kok ada dalam jasad saudara kami? Saya ingin mendampinginya sampai ia menutup mata untuk terakhir kalinya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh, masa dampingin manusia. Disuruh siapa? Tidak ada yang menyuruh saya. Terus? Saya hinggap di dalam raganya. Ada apa dengan raganya? Kok suka kamu hinggap di situ? Saya ingin sekali ia menjadi kekasih saya nanti. Asik. Kamu emang nggak dilawan sama ini yang dari kakeknya? Nggak takut sama yang dari kakeknya itu? Iya, saya mengetahui bahwa ia mempunyai seorang engkau yang sakti. Iya, masih macam-macam ente ya. Saya sudah lama agar ia melihat semua tabiat-tabiat manusia, semua isi hati manusia yang sebenarnya. Ya, jadi sampean tidak usah ikut campur masalah ini. Iya. Sudah ada perjanjiannya dengan engkongnya dengan saya. Iya. Engkong berarti laki-laki? Iya, kami sebenarnya nggak mau ikut campur, Kong. Tapi keluarga ini datang ke sini silaturahmi, ingin ya kenapa sampai ini bisa melihat terus? Ya terus ini Kong yang ada benjolan, ada haid sampai berbulan-bulan itu, akhirnya kan keluarga ini datang ke sini. Semua dalam tahanan saya. Saya hanya memerlukan saripatinya saja. Iya, kan itu nggak boleh, berarti itu jadi penyakit dalam tubuh manusia. Manusia diambil saripatinya, iya. Tidak, saya tidak perlu untuk makanan yang lain. Saya tidak perlu makanan yang lain
Cuman saya itu. hanya saripatinya yang saya Islam. Agar dia tetap bisa melihat apa yang tidak orang lain bisa lihat. Iya, tapi kan kalau saripati manusia dimakan terus jadi penyakit akhirnya. Ya, saripatinya diambil, dikurus. Ya nggak boleh kok. Lagian juga nggak mau kan ibunya, nggak mau melihat kayak gitu, pengen jadi manusia normal. Agar ia bisa bahwa di dalam dunia ini kehidupan ini ada dunia lain selain kehidupan dunia manusia. Iya, cuman teman kan ibunya nggak mau, keluarga ini nggak mau. Tapi ia sangat Senang. menikmati semuanya. Coba Bu, sebenarnya gimana? Ibu ingin lepas nggak, ingin kembali normal, biar nggak seperti ini atau nyaman dengan kondisi ini? Sebenarnya ada engkong dari warisan engkongnya juga. Coba, dia juga baik loh sebenarnya, tapi dikalahkan oleh kamu. Gimana? Itu kan ngefek ke jasadnya, kotoran-kotoran kamu. Sampai haid berbulan-bulan, itu gara-gara siapa? Nggak normal seperti manusia. Saya sudah bilang, saya hanya membutuhkan saripatinya. Terus yang lain itu siapa? Efeknya itu. Yang lain hanya dalam perjalanan hidup dia saja yang ingin menghinggapi. Oh, efek-efek orang ketempelan itu. Ya. Efek-efek ketempelan itu. Ya, gini. Mereka tidak akan bisa mengambil sukmanya kalau bukan saya. Dia harus berhadapan dengan saya. Kalau ingin dia mengambil sukmanya, ya cuma nempel doang gitu. Dia akan pergi dengan sendirinya. Tapi kalau ketemu suaminya baru mau pergi. Berarti engkong ya ini saya yang mengantarkan pulang, iya. mengantarkan Untuk pulang. sampai kediamannya. Oh, jadi setiap yang nempel engkong hantarkan pulang gitu. Agar ia dapat melihat semua isi hati manusia yang mana. Mana yang manusia. Kodam teropong. Aduh, ya aduh Kong. Ya ginilah, kalau engkong ingin menginginkan saripati, jangan saripati manusia. Saya tukar dengan saripati yang lebih enak. Lagi-lagi buka di atas lagi ya, ngasih makanan lagi. Aduh. Saripatinya mengalir ke dalam tubuh saya. Iya orang sih orang makannya ini. Terus yang semalam mimpi anak kecil siapa yang membuat mimpi itu? Mimpi siapa yang masuk ke mimpi? Nanti setelah itu adalah keturunan sampean sendiri. Wah, Itu adalah bayi bajang yang telah kami tawan selama bertahun-tahun lamanya. punya anak berapa? 3. Sudah gede semua. Pernah ada yang keguguran? Ada. Berapa? 1. Nggak boleh kayak gitu, masa ditawan-tawan. Ya. Iya, nggak boleh. Gue colek lagi. Nggak boleh. Dia ingin mencari saudaranya karena ia sudah lama menjadi bayi bajang yang telah terlantar oleh kedua orang tuanya. Gimana?
Ya ini udah ditemuin keluarganya di sini, kembalikan ke sesuai dengan takdir Allah. Walaupun prosesnya wasilahnya keguguran, sesuai nanti disempurnakan takdir Allah, jangan dibawa sama sampean. Semua saudara-saudaranya sempurna, hanya ia yang hidup tidak tahu di mana. Iya, itu kan takdir Allah kayak gitu. Sudah kayak gitu, tapi dimanfaatin oleh engkong, nggak boleh. Ya, ya, Mbah, jangan. Udah ya, Mbah, jangan. Udah. Gimana keluarga ini? Apa? Boleh dibuka. Ada yang mau coba Ibu ngomong? Ada yang dari engkong, ini yang beda. Coba ngomong, pertanyakan, mumpung. Ya, boleh. Ini pihak keluarga mau dia masih kuat nggak? Silakan. Bukan, ada yang dari engkong, tapi ini lain. Yang lain. Tapi yang datang yang ini, yang dari engkong baik sebenarnya, cuman kalah sama ini. Sudah nggak mau diganggu lagi. Kamu tahu engkong siapa? Iya. Siapa yang tidak tahu, yang tidak kenal saya? Ya, engkongnya kan baik. Tapi saya sebagai pejuang untuk membela tanah kelahiran saya, jangan sampai semua tanah warisan saya direbut oleh penjajah. Ya, berarti ya kami mengucapkan terima kasih sudah memerdekakan, membantu Indonesia. Berarti ini ada hubungan dengan keturunan ini. Aduh, goloknya. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Indonesia ini sudah membantu perjuangan Indonesia melawan penjajah. Sekarang Mbah ada berarti Kodam Keilmuan Jawara. Ya. Sekarang udah nggak mau. Saya harus menjaga tanah Betawi, harus dijaga dari penjajah. Sudah penjajahnya sudah pulang. Sudah tidak ada, sudah selesai kong. Yang dilihat penjajahnya orang sendiri gitu ya, makanya dia nggak mau pergi gitu. Coba tanya. Sampaikan. Ya boleh silakan. Menurut saya tanahnya penjajahnya siapa yang dulu penjajah? Kita kan terakhir di zaman sekarang. Iya, dulu itu kejadiannya. Sekarang udah nggak ada. Saya nggak mau dikasih lagi. Saya berhasil lulus habis. Dulu dari saya Dulu gemuk. Iya, orang jangan makanin itu mulu, kasihan. Ya, saya sudah beda dari keturunan sampeyan, anak-anak sampeyan sempurna. Tapi ada satu anak yang tidak bisa sampeyan ciptakan. Itu umur berapa waktu keguguran? 4 bulan. 3 bulan. Itu sudah takdir Allah. Apa saya tanya ada hubungannya dengan sampean saat keguguran itu? Ada campur tangan bangsa kalian? Ada semua. Ada sebuah kelompok yang ingin menghancurkannya. Ya. Tapi dia harus berhadapan dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih sudah melindungi keluarga ini juga.
Cuman jangan makan saripatinya. Ah, Oh, kasihan. Kan saya nggak ada kaitannya dari dulu. Suka. Suka sama dia kan? Alasannya apa? Suka. Kamu suka kenapa? Tubuh ibu ini suka kenapa alasannya? ah. Ada apa? Apa karena didampingi seorang kakek ini atau bagaimana? Apa punya wadah yang bagus? Kamu sukanya atas dasar apa? Manusia ini. Ya, karena ia mempunyai telepati yang tajam. Oh, saya tanya kakek neneknya dulu. Atau pernah ingat cerita kakek neneknya dulu siapa? Setiap orang yang lihat saya bilangnya biasanya Jawa. Yo, punya keturunan Saripati Jawara, wajar disuka. Suka dia katanya. Hmm. Iya, cuman kan nggak boleh. Udah kurus ini. Ya, saya kasih Saripati yang lebih enak banget. Janji, nggak bohong. Nanti, Sampean ingin mencari Saripati, oh, jadi pengganti Saripati buat saya. iya, saya ganti. Sempurnakan semua keturunan saya, semua leluhur saya. Oh, insya Allah nanti, insya Allah. Insya Allah kalau memang maunya seperti itu, insya Allah lewat wasilah dari guru kami, insya Allah. Ah, kalau bebas sudah disempurnakan, saya akan pergi dari sana. Oh ya, alhamdulillah, insya Allah, insya Allah. Karena belum ada orang yang bisa menyempurnakan kami. Ya. Dia telah pergi kemana-mana. Pernah pergi ke ahli sebetulnya kemana-mana? Pernah? Pernah? Gimana? Kita Berobat atau Iya. mau berobat ya Pak? Ya, nanti mau dihilangin semua, berobatnya nanti sama Allah. Semuanya nanti akan saya sempurnakan. Engkong dan semua berapa? Dari atas ke berapa? Semua. Semua dari semua keturunan. Jawara. Dari 7 turunan. 7 turunan. Iya. Semuanya adalah Jawara. Insya Allah, insya Allah. Kami hanya sebagai wasilah. Semoga wasilah ini diridhoi oleh guru. Lewat guru mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Intinya Mbah sudah tidak mengganggu keluarga ini lagi, jangan makan saripatinya lagi. Keluar dari jasad ibu ini dan jauh kalau dari keluarga ini, nanti kehidupannya sesuai dengan takdir Allah yang semestinya. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sekarang engkau duduk yang kayak saya bisa nggak? Dirubah dulu. Nanti saya sampaikan pesan-pesannya kepada keluarga ini. Ya, seperti ya dirubah dulu. Menyesuaikan. Goloknya singkirin dulu. Nah, iya. Nanti saya di gini. Aduh. Engkong, kalau ingin disempurnakan nanti engkong ikutin apa yang saya ucapkan. Ya. Berserta nanti diingat bergema di alam-alam 7 turunan kong dan suruh mengikutin semua. Sekarang kong jabat tangan saya. Silakan. Tidak apa-apa. Jabat. Pegang. Sampai jangan menipu saya. Enggak. Nipu gimana? Belum ini ingin dibuktikan, jabat dulu tangan saya. Enggak nipu. Yakin. Ayo silakan. Tidak apa-apa, saya enggak ada apa-apa. Ayo silakan. Ayo sini. Jangan ragu. Enggak bakal menyakiti, enggak bakal melukai. Nah, silakan jabat tangan saya. Nah, ikutin kata-kata saya ya, Kong. Tidak apa-apa. Kerap
kerabat. Tahan. Nanti ikutin kata-kata saya ya, Kong. Lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mencoba menghalangi lawan, Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jin kudu sang yang lucu bisa mengucap 2 kalimat syahadat dan baik dan sempurna masuk dalam titik latifah yang terdalam, masuk se-Islam-Islamnya, sekafah-kafahnya Islam. Jika suatu saat murtad, cahaya ini akan membakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu yang menghalang-halangi semuanya. Jangan dilawan, Kong. Coba Mang, keilmuan yang ini kembaliin dulu, Mang. Mang, bantu keilmuannya dibalikin dulu, yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilepas. Semua keilmuan yang tidak bersanad, semuanya kembali ke level mahfud. Keilmuan, kekebalan semuanya, jawara semua yang tidak bersanad, dahulunya semuanya kembali ke level mahfud Allah. Ikutin kata-kata saya, Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam titik sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ada di matanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kong, coba lihat apa yang diinginkan, Kong, sudah ada apa belum? Kesempurnaan itu, Kong sudah mengucap 2 kalimat syahadat tadi, namanya itu. Ya, di dada. Alhamdulillah. Ke belakang juga sudah kan? Ya. Nah, sekarang Kang sudah muslim, menjadi golongan bangsa jin yang muslim, sudah harus mempunyai aturan dan ketentuan sebagai jin muslim. Sudah tidak boleh lagi ada di tubuh manusia atau mengganggu manusia. Kong coba sekarang yang dari engkongnya ada nggak yang mau disampaikan ke anak cucunya ini? Bisa komunikasi nggak, Kong? Suruh ngapain nih cucunya? Satu menurut ia untuk bersedekah. Sedekah? Ya, sedekah ya sedekah. Terus? Carilah guru yang dapat membawa kalian semua kepada kebaikan. Oh, ya. Insya Allah itu tujuan semua manusia itu. Udah itu aja. Kong, berapa rusukma yang sudah diambil? Nanti dikembalikan. Iyalah. Senyum. Berapa? 3. Aduh, Kong, pantesan. Suka lemes, ngalamun, kembaliin atuh, Kong. Makanan saya mana? Ya Allah. Sampean mengecoh saya ya. Gas. Sekarang Kong sudah muslim, sudah mengucap syahadat. Saya perlu minuman saya. Oke, sekarang ikutin saya. Cara menghadirkan makanan. Buka tangannya. Buka tangannya. Rokok, kok mau ngerokok? Mau ngerokok juga. Oh, minum apa makan itu? Sebutkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, mintanya apa? Buka tangan. Ayo.
Tuh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alkohol kan? Ini kopi pahit kesukaan kong. Ya alhamdulillah. Gitu caranya. Ini jinggo. Aduh, jinggo. Ini aja mau saya pegang nih. Ini enak, cobain dulu rokok manusia zaman sekarang nih. Beda sama zaman Belanda. Mau nggak nyobain ini? Enggak. Kayak gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minta rokok jinggo. Kayak gitu lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyala. Jos bener. Ais. Mau nggak jadi bangsa jin kayak gini ya? Apakah tinggal gini doang? Allah. Nah, sampean jaga cucu saya. Sampean jaga cucunya. Iya. Jangan kerjaannya wirid-wirid baik, tapi tidak ada sanatnya. Punya amalan ya? Enggak. Suka wirid? Enggak. Enggak, Bang. Aduh. Coba, Bu. Sekarang apa bedanya setelah ini penglihatan reaksinya bagaimana? Selisih tadi. Hah? Enggak selisih yang tadi. Selisih apa? Risih. Oh. Kan berarti ada sih. Oh, risih. Ada apa? Kontraksi gitu kan. Memang bereaksi gitu. Kalau ini udah nggak bereaksi lagi. Ini dari kakeknya nggak apa-apa di sini. Dari kakeknya nggak apa-apa. Kalau seumpama dia selalu mengikuti ibu ini, nggak apa-apa dia ini ya. Berarti ada perjanjian atau bagaimana? Saya perjanjian ilmu kanuragan. Ilmu dari engkongnya, ilmu kanuragan yang menitis kayak ini. Walah. Ada lagi dari kakeknya. Ya sudah, Kong sekarang Ngong sudah muslim. Punya teman-teman nggak Ngong di sini? Teman-temannya ada? Kelompok lain. Kelompok lain ada Ya. lagi. Kok banyak? Dari mana aja tuh? Dari jalan, dari warung. Oh, yang itu. Oke. Gilain kelompok mana saya kan. Panggil Kong, panggil semua. Panggil suruh kumpul sini. Oh, ya. Panggil Kong. Suruh tarik semua panggil, suruh ngadep Kong semuanya. Nah, semuanya yang nempel-nempel dari warung, dari tempat segala macam yang ada dalam jasad, dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya. Energi negatifnya yang nempel tarik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semakin ringan. Ada berapa Kong? Banyak. Ratusan semua, mungkin ribuan yang menempel. Dari makanan, dari jalanan, dari tempat-tempat angker semua menempel dalam tubuhnya. Itu kayak magnet. Karena darah Saripati Jawara tadi itu. Oh, banyak yang tertarik kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Oh, akan pergi dengan sendirinya. Karena masih ada yang mendampinginya. Ya, Kongnya lah. Kalau tidak ada yang mendampinginya, mungkin wadahnya sudah hancur. Jangan, kasihan. Sudah hancur dan kurus kering semuanya. Oke. Karena darahnya dihisap oleh mereka. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kelompok-kelompok. Asyhadu alla ilaha Kita tidak tahu di mana ia berada. illallah.
Ah ini udah dimuslimin semua lah, biar nanti nggak nempel-nempel jadi penglarisnya orang lah. Ah Kong, sekarang Kong mau bertempat tinggal di mana? Nih aku punya tempat nih, samping nih, di atas, kelihatan nggak? Bagus di situ kok. Ah ya kan? Ya. Di situ mau? Bagus kan? Oh banyak. Situ ya? Ya. Iya, oh iya. Jodohnya ada cocok. Oke. Kenapa? Senang. Ya udah. Kong, sekarang Kong ke situ, nggak apa-apa. Sama tadi ini nih yang nempel-nempel dari penglaris makanan segala macam ini bawa ke sana. Ya. Ah, sudah jadi jin sesuai dengan takdir Allah. Ya, jangan mengganggu manusia lagi. Ada manusia yang saripatinya bagus, ingin ikut, nggak boleh. Sekarang udah muslim, ya. Sekarang bawa ke atas. Ya silahkan. Ya, monggo silahkan. Bawa semua ini. Semuanya bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terbawa sinar dan tujuannya tidak terbawa Allah SWT. Oke, minum dulu. Minum dulu kopi ini. Coba apa yang mau disampaikan tadi, apa yang mau setelah ini bagaimana reaksinya? Nih, Bang Idris, fokus, nanti ini lagi, minum dulu. Ngerokok dulu. Apa kesimpulannya Bapak sama Ibu? Apa itu? Saya sampai saat ini saya itu bukan fobia. Iya. Wisata laut. Wisata laut, trauma dengan wisata laut. Punya pengalaman buruk tentang laut? Yang punya laut. Itu beda cerita ya. Kalau diceritain panjang banget itu. Ya. Bu, sudah pasti orang seperti Ibu akan sensitif, apalagi dengan perihal tempat yang mempunyai energi yang besar, contoh laut segala macam. Dan itu kalau bisa Bu, jangan masuk ke dalam pikiran kita, nanti akan terpengaruh. Ibu akan terbawa ke sana, terpengaruh mau baik pikirannya, rasa was-wasnya, rasa takutnya. Ini masih mending cuman rasa saja. Iya, jangan sampai terbawa ke jasad. Kalau enggak nanti kita ke bawah magnet, daya tariknya lebih besar mereka. Dibuat, lupakan gitu. Jangan dipikirkan. Sebelum-sebelumnya saya kan didatangi. Oke, paham. Ini masih yang penting didatengin. Kalau istilahnya, kalau dulu kan apa itu didatengin yang akhirnya dia menempatkan diri sebagai Ratu Adil, datang ke sini, didatengin Loro Kidul segala macam, mau dikasih segala macam emas, ya itulah. Akhirnya masuk ke dalam jasadnya, dipikirkan, diyakini, akhirnya tertipulah dia, habislah dia, dibawalah sama mereka. Jangan, kita sudah sekat batasin. Oke lah, ada kakek yang baik ya. Mungkin sebenarnya juga tidak boleh. Manusia dan jin sudah tidak boleh ada hubungan kerjasama ataupun apalagi sampai dia itu apapun alasannya dari kakek neneknya untuk menjaga keturunannya, tapi tetap ada imbalannya. Ya, kalau kita bukan mencari ya,
Iya, dana titipan. Enggak, yang dari laut itu kita bukan mencari. Datang. Oke. Dia juga Dia akan memberi. Seperti itu. Ya. Kita nggak nyari. Ya. Kita nggak nyari dan juga kita nggak berusaha untuk kesana. Nggak ada dan sedikit pun niatan. Ada hal ke sana ya. Nggak ada. Ya, oke, bagus. Dipertahankan. Jangan dimasukkan dalam pikiran. Anggaplah itu bunga ataupun ini jebakan. Pasti. Sudah nggak satu atau dua. Ini masih mending ibu belum menobatkan diri sebagai Ratu Adil. Ini masih mending. Dulu yang datang ke sini sudah meyakini bahwasanya dia itu keturunan dan saya memegang tongkat amanah dari Bung Karno. Wah, saya mau ngambil hartanya sono. Nanti larinya ke situ. Ini masih mending, belum dimasuki ke hal-hal yang ke arah sana. Sudah stop, skat, fokus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Udah. Nanti itu saya bilang bypass. Jangan lama-lama terjebak di situ, nanti sia-sia waktu kita. Oke? Ya, semoga saja tetap semuanya itu kan kembali kepada Allah ya. Kami sih tidak bisa memaksa. Kami berbicara seperti ini, mengarahkan seperti ini, sudah tugas kami. Kami juga dipantau dari sana, dilihat bener enggak nih sapu jagat, masih amanah enggak. Kalau sudah enggak amanah ya nanti beda lagi cerita gitu. Kami selalu mengarahkan kepada saudara-saudara, teman-teman yang datang ke sini ke jalan yang diridhoi oleh Allah itu. Tipu daya muslihat gaib itu banyak. Hal seperti ini baru awal. Nanti ada lagi, jangan diikutin. Ya, jangan diikutin, fokus ibadah sholat, berbanyak zikir, sholawat, itu lebih, nanti dampaknya lebih, nanti akan tahu sendiri nanti juga dikasih kalau mau, nanti Pak Ustadz ya disampaikan tata cara sholat syariat hakikat itu ya. Oke, bagus, sudah punya wadah bagus, Sudah bisa menerangkan. ya sudah bisa menerangkan, alhamdulillah punya perwakilan. Ini yang penting. Ada orang yang mentalnya tidak kuat, tapi dia bersinggungan dengan hal gaib. Ini dampaknya ke psikolog, kejiwaan. Ada yang mentalnya kuat, tapi fisiknya nggak kuat. Oke, tinggal diperbarui secara wadahnya, sholatnya, perbanyak zikir. Insya Allah nanti perbedaannya jauh. Oke Bu, bisa dipahami. Semangat. Semoga saja nanti pulang. Nanti belum ruqyah ini ya? Nanti di ruqyah semua. Yang datang nggak apa-apa di ruqyah. Kotoran dalam diri kita. Itu tadi makanan penglaris. Dampaknya ke diri kita loh. Iya, yang menjadi sampah. Lah, sampah ini bisa menyumbat peredaran darah kita. Kalau sampahnya sudah banyak nih, tidak dikeluarkan, ini bisa menyumbat peredaran darah kita. Kalau sudah tersumbat, peredaran darahnya nggak normal, jadinya medis. Itu jadinya medis. Ya medis banyak lah, penyakit medis ya, stroke segala macam. Awalnya dari itu. Ya, yang ini takut ya. Boleh silakan. Kenapa memang? Gak kuatnya kenapa? Kenapa? Kan itu Lemah banget, langsung lemah. Sakit atau apa? Enggak, langsung lemah. Itu nggak bakalan pasti drop. Makanya tadi yang ada di rupiah kan dia keluar karena dia ke bawah. Iya. Keluar itu udah. Dia tuh istri ini paling nggak sanggup untuk Gitu. Kalau dia keluar itu pasti drop.
Pingsan atau apa? Ya, pokoknya lemah banget dia langsung lemes gitu. Ya. Kadang orang kalau di rukyah kadang memang nggak harus muntah sih. Pori-pori keluar keringat, pori-pori, air mata, sendawa, BAB, pembuangan lubang air besar, tapi efektif itu ya hasilnya lebih efektif, lebih terasa, lebih efektif. Ya, Bu, bismillah, yakin saya ingin sembuh dari apa, benjolan segala macam, niatkan aja untuk itu. Dari benjolan, dari haid yang tidak ini, ya niatkan aja tentang itu. Bismillah, yakin, ayo bareng-bareng minta sama Allah. Nggak apa-apa, kuat itu untuk mengeluarkan semua energinya, dimuntahkan. Nah, nanti ini yang seringnya kan lendir lah. Ini lendir ini kalau di dalam medis ini namanya apa itu? Lendir, lemak apa-apa. Nah, ini yang kalau banyak di manusia juga nggak bagus. Ya, medisnya gitu ya. Apalagi dia sudah bisa menyumbat peredaran darah. Kalau gaib, energi itu lebih kecil dari atom. Inti atom lebih kecil lagi, kecil banget ya. Tapi kalau banyak, dia bisa mampu menyumbat peredaran darah kita. Kalau sudah tersumbat, fungsinya kan nggak normal. Ya inilah orang itu cepat ngalamun atau lemes gitu. Nggak apa-apa, kuat aja Bu. Lebih efektif kalau rukyah keluar itu. Insya Allah kuatlah. Bismillah itu. Demi kebaikan bersama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Ya. Nah, ini mau rukyah dulu. Ini Ana Pak Ani nih. Ana ya, yang cantik banget. Ayo rukyah bareng-bareng. Ayo sini. Nanti. Iya, oke.